Cobalah kamu bayangkan sebuah jam dinding. Jarum detiknya berdetak ritmis, jarum menitnya bergerak perlahan, dan jarum jamnya menyelesaikan 2 putaran penuh setiap kali matahari terbit dan tenggelam. Bagi kita, 24 jam adalah sebuah konstanta. Itu terasa seperti hukum alam yang mutlak, semutlak gravitasi atau kecepatan cahaya. Kita mengatur seluruh biologi, jadwal tidur dan aktivitas kehidupan berdasarkan ritme ini. Namun, fisika mengajarkan kita sesuatu yang meresahkan. Waktu 24 jam ini hanyalah sebuah kebetulan sejarah. Ini bukan angka ajaib yang ditentukan oleh alam semesta sejak awal. Ini hanyalah foto sesaat dari sebuah proses pengereman raksasa yang sudah berlangsung selama miliaran tahun. Jika kamu bisa menekan tombol putar balik pada mesin waktu kosmik dan kembali ke masa ketika bumi baru saja lahir, kamu tidak akan mengenali planet ini. Bukan hanya karena permukaannya yang cair dan membara, tetapi karena cara waktu berjalan di sana sangatlah asing. Bayangkan kamu berdiri di permukaan bumi purba. Kamu melihat matahari terbit di timur. Namun, belum sempat kamu menyelesaikan rutinitas pagi, matahari itu sudah berada di puncak kepala. Dan sebelum kamu merasa lelah, matahari sudah terbenam di barat. Seluruh siklus siang dan malam itu tidak memakan waktu 24 jam, melainkan hanya 4 hingga 6 jam. Bumi berputar dengan kecepatan yang mengerikan. Langit bergerak seperti tayangan time-lapse yang dipercepat. Angin menderu dengan kecepatan supersonik akibat putaran planet yang gila-gilaan. Ini adalah bumi di masa mudanya. Sebuah planet yang hiperaktif, tidak stabil, dan berputar secepat gasing yang baru saja dilepaskan dari talinya. Kisah ini adalah tentang bagaimana planet yang sakit jiwa itu perlahan menjadi tenang. Kisah tentang bagaimana satu hari yang pendek dan brutal perlahan melar menjadi 24 jam yang damai. Dan yang paling penting, ini adalah kisah tentang pencurian energi terbesar dalam sejarah tata surya kita, di mana sang pencuri masih menggantung di langit malam kita hingga hari ini, yakni bulan. Warisan kekerasan kosmik. Untuk memahami mengapa bumi pernah berputar begitu cepat, kamu harus memahami bagaimana planet ini dibuat. Kita sering membayangkan pembentukan bumi seperti seorang seniman yang membentuk tanah liat dengan hati-hati. Padahal realitasnya lebih mirip pertarungan di arena penghancuran mobil. Sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, tata surya kita adalah tempat pembuangan sampah kosmik, debu, batu, dan planetesimal atau calon planet berterbangan ke segala arah. Hukum yang berlaku saat itu adalah hukum rimba gravitasi, yang besar memakan yang kecil. Bumi tumbuh dengan cara menelan benda-benda angkasa lainnya. Setiap kali sebuah asteroid atau protoplanet menabrak bumi muda, ia tidak hanya menambahkan massa, tetapi juga menambahkan energi. Dalam fisika, ada prinsip yang disebut hukum kekekalan momentum sudut. Bayangkan, seorang penari es. Ketika dia berputar dan menarik tangannya ke dalam, putarannya menjadi semakin cepat. Prinsip yang sama berlaku untuk pembentukan planet. Awan debu raksasa yang membentuk tata surya perlahan mulai berputar saat menyusut. Ketika materi-materi itu bertabrakan dan menyatu menjadi bumi, momentum putarannya tidak hilang. Ia terakumulasi. Setiap tabrakan raksasa memberikan tendangan rotasi tambahan pada planet kita. Tabrakan itu tidak selalu tegak lurus. Seringkali mereka menghantam dari sisi samping, membuat bumi berputar semakin kencang. Persis seperti tangan kamu yang melempar sisi bola untuk membuatnya berasing. Puncak dari kekerasan ini adalah peristiwa yang dikenal sebagai Theia Impact. Hipotesis terkuat menyatakan bahwa sebuah planet seukuran Mars, yang kita sebut Theia, menabrak bumi muda dengan kecepatan ribuan kilometer per jam. Tabrakan ini begitu dahsyat hingga hampir menghancurkan bumi sepenuhnya. Material dari kerak bumi dan Theia terlempar ke orbit, yang nantinya akan menyatu menjadi bulan. Namun, efek samping dari tabrakan ini bagi bumi adalah rotasi.
Energi kinetik dari tabrakan itu dikonversi menjadi energi putar. Setelah debu mereda, bumi ditinggalkan dalam keadaan berputar liar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa tepat setelah pembentukan bulan, bumi menyelesaikan satu putaran penuh pada porosnya hanya dalam waktu kurang dari 6 jam. Bayangkan implikasinya. Kecepatan rotasi di Khatulistiwa saat ini adalah sekitar 1.600 km per jam. Di bumi purba, kecepatan itu bisa mencapai lebih dari 6.000 atau 7.000 km per jam. Gaya sentrifugal yang dihasilkan begitu kuat sehingga bumi purba mungkin tidak terbentuk bulat sempurna seperti bola, melainkan agak gepeng di kutub dan mengembang di tengah, menyerupai bentuk kue donat tanpa lubang. Monster di langit. Di langit purba yang berputar cepat itu, ada pemandangan lain yang akan membuatmu merinding, yakni bulan. Hari ini, bulan adalah objek yang tenang, berjarak rata-rata 384.000 km dari kita. Ia terlihat seukuran koin kecil yang bisa kamu tutup dengan ibu jarimu. Namun, di masa awal sejarah bumi, setelah puing-puing sisa tabrakan Theia menyatu, bulan berbeda jauh lebih dekat. Model komputer menunjukkan bahwa bulan purba terbentuk pada jarak hanya sekitar 20.000 hingga 30.000 km dari permukaan bumi. Itu lebih dari 10 kali lebih dekat daripada posisinya sekarang. Jika kamu berdiri di permukaan bumi saat itu, bulan tidak akan terlihat seperti koin kecil. Ia akan tampak sebagai raksasa yang mendominasi langit. Ia akan menutupi sebagian besar cakrawala, tampak 15 hingga 20 kali lebih besar dari bulan purnama yang kamu lihat sekarang. Dan ia tidak bersinar putih pucat. Bulan saat itu masih panas, baru saja terbentuk dari magma. Ia mungkin bersinar dengan warna merah redup di malam hari. Sebuah bola api raksasa yang menatap bumi dari jarak yang sangat intim. Kedekatan ini bukan hanya masalah estetika atau pemandangan horor. Dalam astrofisika, jarak adalah segalanya. Gaya gravitasi bekerja berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya, jika kamu memangkas jarak menjadi setengahnya, gaya tarik-menariknya menjadi 4 kali lebih kuat. Jika kamu mendekatkan bulan hingga 10 kali lebih dekat, gaya pasang surut yang dihasilkan menjadi ribuan kali lebih kuat. Inilah kunci dari segalanya. Pasangan bumi dan bulan saat itu bukanlah pasangan dansa yang elegan. Mereka terkunci dalam pelukan gravitasi yang agresif. Bumi yang berputar super cepat mencoba melemparkan segalanya keluar, sementara bulan raksasa di dekatnya menarik segalanya ke atas. Interaksi antara rotasi bumi yang gila-gilaan dan gravitasi bulan yang super kuat ini menciptakan dinamika yang akan membentuk masa depan planet kita. Tanpa kedekatan yang mengerikan ini, waktu di bumi mungkin tidak akan pernah melambat. Monster dan badai hyper. Mari kita bicara tentang cuaca di dunia 4 jam ini. Rotasi planet memiliki dampak langsung pada pergerakan atmosfer melalui apa yang disebut efek Coriolis. Di bumi modern, efek ini yang membelokkan angin dan menciptakan pola badai serta siklon. Di bumi dengan hari yang hanya 4 jam, efek Coriolis akan bekerja dengan kekuatan steroid. Karena planet berputar begitu cepat, atmosfer akan terseret dengan kekuatan yang luar biasa. Angin di permukaan bumi purba tidak tertiup sepoi-sepoi. Model iklim teoritis menunjukkan bahwa bumi purba mungkin memiliki ban berjalan angin zonal. Sabuk angin yang bergerak sejajar dengan Khatulistiwa dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, terus-menerus tanpa henti. Badai di masa itu bukanlah badai tropis biasa. Para ilmuwan kadang menyebut fenomena teoritis ini sebagai badai hyper. Bayangkan sebuah sistem badai yang menutupi setengah belahan bumi, didorong oleh panas dari lautan magma atau lautan air panas awal, dan diputar oleh rotasi planet yang super cepat. Bentuk awan di bumi purba
mungkin akan terlihat seperti pita-pita panjang yang terentang, mirip dengan apa yang kita lihat di Jupiter atau Saturnus hari ini. Selain itu, siklus siang malam yang super cepat menciptakan efek lampu strobo thermal. Matahari terbit, memanaskan permukaan dengan cepat, lalu tenggelam hanya 2 atau 3 jam kemudian. Ini membuat suhu jatuh kembali. Atmosfer tidak punya waktu untuk menstabilkan suhu. Ini menciptakan gradien tekanan yang tajam dan instan, memicu angin ribut yang meledak setiap pagi dan sore. Bagi kehidupan, jika ada yang mencoba bertahan di permukaan, ini adalah mimpi buruk. Tidak ada ketenangan, tidak ada musim yang panjang dan stabil, hanya siklus cahaya dan kegelapan yang berkedip cepat, disertai angin yang bisa meratakan bangunan beton dalam sekejap. Namun, drama terbesar sebenarnya bukan terjadi di udara, melainkan di air. Pasang surut kiamat. Ketika uap air di atmosfer purba akhirnya mendingin dan hujan turun selama jutaan tahun, lautan pertama terbentuk. Inilah saat mesin pengereman bumi benar-benar mulai bekerja. Ingatlah bahwa bulan berada sangat dekat. Gravitasi bulan menarik air laut ke arahnya. Ini menciptakan tonjolan air. Karena bumi berputar dengan cepat, 1 putaran setiap 4 jam, tonjolan air ini ditarik menyapu permukaan bumi dengan kecepatan tinggi. Di masa kini, perbedaan antara pasang dan surut mungkin hanya 1 atau 2 meter di laut lepas, atau belasan meter di teluk tertentu. Namun di bumi purba, dengan bulan yang begitu dekat, pasang surut adalah peristiwa katastrofik yang terjadi setiap beberapa jam. Simulasi menunjukkan bahwa gelombang pasang di bumi purba bisa mencapai ketinggian ratusan meter, mungkin hingga 1 kilometer. Ini bukan tsunami yang terjadi sekali dalam 1 abad. Ini adalah kejadian rutin yang terjadi setiap 4 jam sekali. Dinding air raksasa akan menyapu daratan, masuk jauh ke pedalaman, menggerus benua-benua muda, lalu surut kembali dengan kekuatan yang sama dahsyatnya. Kekuatan ini bertindak sebagai pengaduk raksasa. Ia mengikis batuan, melarutkan mineral ke dalam lautan, dan menciptakan subpurba yang kaya akan elemen kimia. Tanpa pasang surut ekstrim ini, lautan mungkin akan miskin mineral. Kekerasan air ini justru yang mempersiapkan bahan baku bagi kehidupan. Namun, air bukan satu-satunya yang bergerak. Gravitasi bulan purba begitu kuat sehingga kerak bumi yang padat pun ikut naik turun. Tanah di bawah kakimu akan terangkat dan anjlok puluhan meter setiap kali bulan melintas di atas kepala. Bumi diremas-remas seperti bola karet. Gesekan internal ini, batu bergesekan dengan batu, air bergesekan dengan dasar laut. Ini menghasilkan panas yang luar biasa. Tapi yang lebih penting, gesekan ini menghasilkan torsi. Dan inilah awal mula melambatnya waktu. Mekanisme pengereman kosmik. Bagaimana sebuah planet kehilangan kecepatannya? Di ruang hampa udara, tidak ada gesekan udara untuk memperlambat putaran bumi. Jadi, kemana perginya energi itu? Jawabannya ada pada fenomena yang disebut tidal friction atau gesekan pasang surut. Mari kita bedah mekanismenya dengan sederhana. Bumi berputar pada porosnya jauh lebih cepat daripada bulan mengelilingi bumi. Karena rotasi yang cepat ini, tonjolan air pasang di lautan tidak berada tepat di bawah bulan. Rotasi bumi menyeret tonjolan itu sedikit ke depan, mendahului posisi bulan. Sekarang, kita punya tonjolan massa air yang posisinya sedikit di depan bulan. Karena massa memiliki gravitasi, tonjolan air ini menarik bulan. Ia menarik bulan ke depan, searah dengan orbitnya. Dalam mekanika orbital, jika kamu memberi energi tambahan atau mendorong sebuah satelit, satelit itu akan naik ke orbit yang lebih tinggi. Jadi, tonjolan air di bumi mentransfer energi ke bulan. Akibatnya, bulan mendapatkan energi dan perlahan bergerak menjauh dari bumi. Tapi ingat,
Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Jika bulan mendapatkan energi, dari mana energi itu diambil? Ia diambil dari energi rotasi bumi, tonjolan air yang sama yang menarik bulan ke depan, juga ditarik balik oleh bulan ke arah berlawanan dengan rotasi bumi. Ini menciptakan gaya hambat. Bayangkan kamu sedang memutar roda sepeda yang melayang. Lalu seseorang menempelkan telapak tangan mereka perlahan ke ban yang berputar itu. Gesekan tangan itu akan memperlambat roda. Dalam kasus bumi, tangan itu adalah gravitasi bulan yang mencengkram tonjolan lautan kita. Setiap detik, miliaran ton air laut yang bergesekan dengan dasar samudra bertindak sebagai rem kampas raksasa. Energi rotasi bumi dikonversi menjadi panas dan energi orbital bulan. Lalu hasil akhirnya, bumi melambat dan bulan menjauh. Hari menjadi lebih panjang dan bulan menjadi lebih kecil di langit. Ini adalah pertukaran yang adil namun tak terelakkan yang telah berlangsung selama 4,5 miliar tahun yang lalu. Jejak waktu dalam batu. Kamu mungkin bertanya, ini semua terdengar seperti teori yang bagus, tapi apakah ada buktinya? Bagaimana kita bisa tahu panjang hari miliaran tahun yang lalu jika tidak ada manusia yang mencatatnya? Alam semesta meninggalkan jejak, dan ahli geologi tahu cara membacanya. Bukti paling kuat tentang rotasi bumi yang melambat tersimpan dalam fosil dan batuan sedimen yang disebut tidal ritmis. Mari kita lihat fosil karang purba. Karang adalah organisme yang sangat peka terhadap waktu. Mereka tumbuh dengan membentuk lapisan kalsium karbonat setiap hari, mirip seperti lingkaran tahun pada pohon. Namun, karang juga merespon perubahan musim tahunan. Para ilmuwan telah menemukan fosil karang dari periode Devonian, sekitar 400 juta tahun yang lalu. Fosil itu terawetkan dengan sangat baik. Ketika mereka menghitung lapisan pertumbuhan harian dalam satu siklus tahunan, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di masa sekarang, 1 tahun atau 1 kali bumi mengelilingi matahari terdiri dari 360 hari. Tapi pada fosil karang Devonian, terdapat sekitar 400 hingga 410 lapisan harian dalam 1 tahun. Karena durasi 1 tahun relatif konstan, satu-satunya penjelasan logis adalah bahwa hari-hari di masa itu lebih pendek. Matematikanya sederhana. Jika 1 tahun memiliki jam yang sama, tetapi dibagi menjadi lebih banyak hari, maka setiap hari haruslah lebih singkat. Pada zaman Devonian, 1 hari berlangsung sekitar 21 hingga 22 jam. Kita bisa mundur lebih jauh lagi. Dalam batuan yang berusia 620 juta tahun dari Australia, endapan pasang surut menunjukkan bahwa 1 hari hanya berlangsung 21,9 jam dan setahun memiliki 400 hari. Semakin jauh kita menggali ke masa lalu, semakin banyak jumlah hari dalam setahun, dan itu artinya semakin pendek durasi 1 harinya. Ini adalah bukti fisik yang tak terbantahkan bahwa mesin pengereman bulan telah bekerja sepanjang sejarah bumi. Fosil-fosil ini adalah jam tangan geologis yang membeku dalam waktu, merekam detik-detik yang hilang dari hari-hari kita. Misteri 1 miliar tahun yang membosankan. Namun, grafik perlambatan ini tidak selalu berupa garis lurus yang mulus. Ada penemuan terbaru yang menarik perhatian para ilmuwan. Sebuah periode aneh dalam sejarah bumi yang disebut The Boring Billion, atau 1 miliar tahun yang membosankan. Data geologis menunjukkan bahwa sekitar 1,8 miliar tahun yang lalu hingga 800 juta tahun yang lalu, proses perpanjangan hari mungkin sempat terhenti atau melambat drastis. Selama hampir 1 miliar tahun, panjang hari di bumi mungkin terkunci di angka sekitar 19 jam. Lalu, mengapa bisa macet? Teori terbaru mengusulkan bahwa ini terjadi karena persaingan antara 2 jenis pasang surut. Kita sudah membahas pasang surut lautan yang disebabkan oleh bulan yang memperlambat bumi, namun ada juga pasang surut atmosfer yang disebabkan oleh pemanasan matahari.
Matahari memanaskan atmosfer di sisi siang, menciptakan gelombang tekanan yang mendorong atmosfer. Gaya ini sebenarnya mencoba mempercepat rotasi bumi, berlawanan dengan efek bulan yang memperlambatnya. Di masa kini, gaya bulan, dalam hal ini rem, jauh lebih kuat daripada gaya matahari, dalam hal ini gas. Sehingga bumi terus melambat. Namun di masa lalu, ketika hari berlangsung 19 jam, frekuensi gelombang atmosfer ini mungkin mengalami resonansi dengan rotasi bumi. Resonansi ini memperkuat efek dorongan matahari, hingga ia menyeimbangkan efek pengereman bulan. Akibatnya, bumi berhenti melambat. Rotasi stabil di 19 jam selama 1 miliar tahun. Menariknya, periode stagnasi waktu ini bertepatan dengan periode di mana evolusi kehidupan tampak melambat dan kadar oksigen di bumi rendah. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa ketika hari akhirnya mulai memanjang, melewati batas 19 jam, cyanobacteria atau bakteri penghasil oksigen mendapatkan durasi sinar matahari yang lebih panjang dan terus-menerus. Ini memicu lonjakan produksi oksigen. Ini adalah pemikiran yang revolusioner, bahwa perubahan panjang hari bukan sekedar latar belakang, melainkan pemicu utama yang memungkinkan atmosfer kita menjadi kaya akan oksigen. Tanpa bumi yang melambat melampaui 19 jam, kehidupan kompleks mungkin tidak akan pernah mendapatkan oksigen yang cukup untuk berkembang. Dunia yang lebih tenang. Setelah miliaran tahun gesekan, tarik-menarik, dan drama kosmik, kita sampai pada hari ini. Bumi telah melambat dari gasing 4 jam menjadi planet 24 jam yang anggun. Perlambatan ini membawa berkah stabilitas. Hari yang lebih panjang berarti distribusi suhu yang lebih baik. Jika bumi masih berputar 4 jam sekali, perbedaan suhu antara khatulistiwa dan kutub akan jauh lebih ekstrim karena dinamika atmosfer yang terhambat. Hari 24 jam memberi waktu bagi atmosfer untuk menyerap panas dan menggerakkan cuaca dengan cara yang lebih teratur namun tidak terlalu destruktif. Selain itu, bulan yang menjauh, kini berada di jarak aman 384.000 km, juga berperan sebagai penyeimbang sumbu bumi. Tanpa bulan yang cukup besar, kemiringan poros bumi bisa berayun liar dari 0 hingga 85 derajat karena gangguan gravitasi Jupiter. Jika itu terjadi, kutub tiba-tiba bisa menghadap matahari, mencairkan seluruh es dan memanggang separuh planet, sementara separuh lainnya membeku instan. Bulan menjaga kemiringan kita stabil di 23,5 derajat, memberi kita musim yang teratur dan dapat diprediksi. Jadi, energi rotasi yang dicuri oleh bulan tidak hilang sia-sia. Ia digunakan untuk membeli stabilitas iklim jangka panjang bagi bumi. Masa depan waktu. Apakah proses ini sudah selesai? Jawabannya, belum. Saat kamu menonton video ini, bulan masih terus mencuri energi dari bumi. Ia menjauh sekitar 3,8 cm setiap tahunnya. Kira-kira secepat pertumbuhan kuku jari tanganmu. Dan konsekuensinya, rotasi bumi masih terus melambat. Para ilmuwan memperkirakan bahwa 100 tahun dari sekarang, satu hari akan bertambah panjang sekitar 1,7 milidetik. Ini adalah angka yang sangat kecil bagi persepsi manusia, namun signifikan bagi jam atom dan sistem GPS yang harus dikalibrasi ulang secara berkala. Jika kita melihat jauh ke masa depan, miliaran tahun dari sekarang, hari di bumi akan menjadi sangat panjang. Ada skenario teoritis di mana bumi akhirnya akan terkunci pasang surut dengan bulan, sama seperti bulan saat ini terkunci dengan bumi. Dalam skenario itu, satu hari di bumi akan sama panjangnya dengan satu bulan, sekitar 47 hari masa kini. Bumi dan bulan akan saling menatap satu sama lain, diam di langit masing-masing, berputar dalam tarian yang benar-benar sinkron. Namun,
itu adalah masalah untuk masa depan yang sangat jauh. Mungkin saat matahari sendiri sudah mulai menua dan membengkak. Kisah tentang rotasi bumi adalah pengingat bahwa kewajaran adalah konsep yang relatif. Kita sering merasa bahwa dunia ini statis, bahwa Gunung Everest akan selalu di sana, dan bahwa satu hari akan selalu 24 jam. Sains menunjukkan sebaliknya. Planet kita adalah entitas yang dinamis, terus berubah dan terus berevolusi. Waktu 24 jam yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari sebuah perjalanan epik. Ia adalah hadiah dari miliaran tahun interaksi gravitasi, tarian antara sebuah planet batu dan satelit setianya. Kita hidup di periode Goldilocks waktu, tidak terlalu cepat seperti di masa Heidean yang kacau, dan tidak terlalu lambat seperti di masa depan yang jauh. Kita hidup di saat yang tepat, di mana hari cukup panjang untuk bekerja dan istirahat, di mana iklim cukup stabil untuk menopang peradaban, dan di mana bulan menggantung indah di kejauhan, bukan sebagai raksasa yang mengancam. Jadi, malam ini, saat kamu melihat bulan bersinar di langit, ingatlah bahwa dia bukan sekadar hiasan. Dia adalah rem raksasa yang telah bekerja selama 4,5 miliar tahun untuk menenangkan bumi. Ia telah menjinakkan badai, meredakan lautan, dan memperpanjang waktu. Detik demi detik, hingga akhirnya kehidupan punya cukup waktu untuk bernafas, tumbuh, dan akhirnya melihat ke atas untuk bertanya-tanya. Satu hari hanya 4 jam adalah masa lalu bumi yang brutal. 24 jam adalah kemewahan yang kita miliki sekarang. Dan di antara keduanya, terbentang kisah terhebat tentang fisika dan nasib yang pernah diceritakan oleh tata surya kita.